Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Sofa Merah punya Geong. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang juga bukan biasa-biasa aja. Tamu dari sini, Banten sini. Kemudian udah beberapa kali menjadwal podcast ke sini. Tapi belum tercapai. Akhirnya hari ini datang juga. Agak susah ngundang beliau. Kita perkenalkan Muhammad Ikhwan. Gimana bro, kabar bro? Sehat? Sehat bro, alhamdulillah. Sibuk apa hari ini? Ya masih gini-gini aja, rutinitas biasa. Terus ya. Tapi rumah banyak perubahan ya. Ini terakhir kali kesini mungkin 2020 kan? 2020 sekarang 2002 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Sebelum Covid ya? Ya sebelum Covid. Sebelum Covid kesini. Waktu itu belum banyak aksesoris begini. Nah ini yang gua kaget, sudah banyak gitar, studio juga udah keren. Emang gini waktu luang hari? Ya beginilah. Untuk ngisi kekosongan di luar jam kerja biar nggak jenuh, kita ngisi-ngisi dengan hobinya musik ya, bikin musik, nyanyi, ya apa aja lah, yang penting bisa mengatasi kejenuhan yang ada. Gitu bro. Itu menarik sebenarnya. Apanya? Ketika gua mengenal lu sebagai seorang teman, lu juga aktif di bulu tangkis. Oh iya. Tapi gue pengen tahu deh, maksudnya sampai pada tahap ini apa sih proses yang sudah lo laluin gitu. Tapi gue pengen mengawali ini dari cerita masa kecil. Lo lahir di mana, asalnya dari mana, sampai kemudian bisa masuk ke Serang. Cerita masa kecil itu. Tapi kita di sini bisa ngerokok? Nggak apa-apa ngerokok aja. Ya. Tapi gue nggak apa-apa ya, enggak ya? Oh enggak lah, lo kan nggak udah berhenti ngerokok. Iya. Udah berhenti udah lama ngerokok. Minum aja. Kalau cerita masa kecil panjang nanti, tapi disingkat-singkat dulu ya. Gue dulu lahir di namanya Desa Labuan Ratu 1 di Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Ya, jadi kalau dari Lampung itu ada Lampung Tengah, Lampung Timur dan lain-lain ya. Nah, gue di Lampung Timurnya, Lampung bagian timur. Gue kecil di sana, SD, SMP, SMA di sana semua. Ya, sampai selesai SMA baru keluar dari kabupaten. Ya, pada kebanyakan orang lah mungkin kuliah ya. Kuliah itu pasti di tempat pusat kotanya di provinsi itu kan misalnya. Jadi masa kecil gue di sana dan orang tua gue guru, gue sekolah di tempat orang tua gue, SD di sana ya, di Guru ayah ibu atau? Ibu aja. Kalau bapak wira swasta, bapak wira swasta, ibu guru. SD-nya di tempat ibu gue itu, ya seperti anak kecil pada umumnya lah ya di SD itu. Menjalani sekolah juga di SD ya seperti itulah, nggak jauh-jauh beda dengan anak-anak yang lain. SMP juga seperti itu, SMA ya pada umumnya. Nah, mulai di SMP nih yang mulai biasanya kan anak-anak itu mencari jati diri ya, mencari gue ini pengen kemana sih. Pada waktu SMP gue pengen, waktu itu orang tua ngarahin ke SPK. Zaman itu masih ada SPK. SPK itu Sekolah Pendidikan Keperawatan. Oke. Itu setingkat SMA, perawatnya setingkat SMA. Jadi selesai SMP pengennya ke perawatan, ke SPK itu. Tapi pas mau lulus SMP udah tutup SPK-nya. Adanya D3 perawat pada waktu. Jadi ya lanjutin SMA di situ juga di Wai Jepara itulah. Dan mulai mencari kesenangan itu di SMP itu. Dan waktu itu gue memang minat banget sekarang ya di musik. Terutama memang senang main gitar. Itu gitar pertama yang dibeli pada waktu itu di kelas 3 SMP. Gitar bolong pertama ya. Gitar akustik pertama di SMP. Dan dari situ belajar mulai senang, baru bisa metik satu senar aja terus senang banget rasanya ya. Suaranya tuh enak, indah didengar gitu, padahal cuma satu senar aja. Ya
Terus SMA juga di kelas 2 itu kebetulan di SMA ada band SMA. Gue masuk ke pengurusan band itu, terus main band dan bass sampai kuliah pun masih main band, selesai kuliah pun masih ikut festival terus. Nah, mulai masuk dunia kerja mulai vakum main musik lagi. Kurang lebihnya gitulah. Dan setelah mulai kerja di sini baru mulai aktif lagi main musik lagi. Karena emang koleksi gitarnya nggak tahu nih jumlahnya ada berapa. Yang gua lihat sih ada 6 yang di sini. Yang di rumah ada berapa? Ada berapa ya? 16 kalau nggak salah. Wow. Itu sempat tawan istri? Waktu sudah beli ya. Oke. Waktu belum beli ya belum. Oh iya. Kalau katanya orang itu lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Ibu Kapolda silahkan diaudit pengeluaran pembelian gitar Pak Agung atau Bro Agung. Tapi semua gitar gue tuh nggak ada yang sama bro. Nggak ada yang sama. Semuanya beda-beda. Karakter suaranya juga beda-beda semua. Dan ngebeli gitar juga nggak semua orang nawarin gitar terus gue beli, nggak. Ngelihat juga budgetnya, harganya ya. Terus ngelihat juga jenis gitarnya masih punya nggak nih yang karakter kayak gini. Kalau emang udah punya gue nggak tertarik. Waktu kecil bagaimana didikan orang tua? Maksudnya keras kah atau memang membebaskan Bro Agung untuk bisa berkreativitas atau memang diarahkan lo harus begini? Kalau orang tua sih bebas ya, nggak begitu keras ya. Cuman tegas kalau orang tua, bapak terutama itu memang agak tegas, mendidik. Kalau ibu mah silahkan, mau jadi apa aja silahkan, cuman ibu bisa ngarahinnya begitu. Jadi terserah gue mau apa, yang penting hanya positif gitu kan. Musik positif, olahraga positif, lainnya udah lakuin aja. Berapa bersaudara? Adik 2. Anak pertama berarti? Anak pertama. Dua-duanya laki semua. Nah, ada anekdot kalau anak pertama itu punya tanggung jawab yang lebih kan? Pasti. Harus bisa jadi contoh, pasti. Menjadi apa ya? Bisa jadi menjadi tulang punggung untuk keluarga. Itu dialami. Iya. Kalau tulang punggung sih belum ya. Iya. Karena orang tua juga ya alhamdulillahnya masih dikasih rezeki, kemudian adik-adik juga ya alhamdulillah kan. Jadi, tapi kalau jadi contoh ya, jadi memang anak pertama itu di mana-mana emang harus jadi contoh gitu. Gimana cara ngambil keputusan, adik-adik itu bisa ngikut cara berpikirnya gitu. Kakaknya gimana sih ya, jadi contoh betulnya kakak. Ya tanggung jawab juga. Jadi kakak harus bisa ngasih contoh kepada adik. Ini jadi beban atau jadi suatu hal yang bisa lo jalan dengan baik? Ngalir aja sih ya, semuanya tuh ngalir aja. Jadi kebetulan selisihnya kan 4 tahun ya. 4 tahun gue sama adik gue juga ke adik gue yang lagi bawah tuh selisihnya 4 tahun juga. Jadi satu sekolahan tuh cuma waktu SD kan. Selisihnya kita nggak pernah satu sekolahan, ketemu juga kadang cuma di rumah, nggak banyak ketemu lah, justru malah mainnya pun masing-masing gitu kan, punya teman masing-masing. Justru malah banyak ngobrol intens itu setelah masuk dunia kerja. Sebelumnya itu nggak begitu banyak ngobrol sama adik-adik tuh ya, memang ketemunya malam doang gitu kan. Ya begitulah, nggak terlalu sering ketemu, tapi nggak banyak masalah juga adik-adik. Jadi relatif santai lah ngejalanin itu. Santai semua. Ngalir, apa yang masuk dunia kerja kan juga duluan gue dulu kan, adik-adik masih kuliah juga ya ngasih contoh dulu dunia kerja itu begini pada mereka masih kuliah. Nah, balik lagi ke musik. Kalau gue sebagai orang yang memang nggak terlalu suka musik, tapi melihat orang yang tampil di panggung ini kan butuh kepercayaan diri ya. Maksudnya nggak gampang ketika bagi seorang musisi berada di atas panggung, tidak hanya skill gitu, tapi ada rasa percaya diri yang dia harus munculkan sehingga bisa memberikan performa yang baik. Nah,
kebiasaan muncul di atas panggung atau kebiasaan untuk bisa tampil percaya diri itu memang sudah dilatih sejak kecil atau memang itu hal yang biasa aja di jalan? Kalau waktu SD, SMP, SMA itu terus terang gue nggak pede terus. Kawan-kawan itu justru banyak ngebully gue ya. Banyak ngebully dulu sebenarnya tuh, karena yang pertama walaupun senang musik itu skill main musiknya nggak begitu bagus-bagus amat gitu. Masih banyak kawan-kawan yang lain yang memang bagus main musiknya. Terus suka semua alat musik tapi nanggung, suka ngebass, suka tapi ya nggak pinter-pinter amat main bassnya. Suka gitar juga apalagi itu nggak pinter-pinter amat gitar. Terus drum juga gitu, apalagi nyanyi gitu kan. Nyanyi tuh udah, kalau orang pengen hiburan tuh nyuruh gua nyanyi dulu biar bisa ketawa mereka, ngetawain suara gua gitu. Walaupun sekarang juga belum bagus ya, tapi agak lebih pede. Jadi memunculkan kepercayaan diri itu ya harus dipaksa waktu itu. Manggung pertama kali ketika festival itu di SMA waktu itu ngeblank loh, ngeblank. Jadi begitu udah di panggung latihan lancar, waktu latihan di rental band itu lancar. Tapi begitu manggung tuh, aduh, tadi ini kuncinya kemana tuh salah dan itu kacau banget waktu pertama kali manggung itu. Gak ada bagus-bagusnya itu. Boro-boro mau juara ya. Didengar orang bisa tepuk tangan aja udah senang waktu pertama ngeband manggung. Tapi dari situ latihan lagi dan benar-benar sampai menguasai musiknya baru kita berani ikut festival waktu itu. Ya harus dipaksa bener, dan harus tahan mental ya. Tahan mental bener. Gue nih bukan orang underground ya, bukan orang metal, tapi waktu manggung teman-teman pada pengen ngebawain lagu Sick and Destroy waktu itu, lagunya Metallica, dan mereka pada dandan kayak ini nih, kayak Tengkorak tuh, yang grup band Tengkorak, dandan kayak gitu, rambutnya dikatasin lah, yang itu bukan gue banget gitu kan. Tapi ya udah deh, karena gue harus perform bareng mereka dan gue harus gabung sama mereka, gue ikutin gitu kan. Muka dicoreng-coreng, rambut tuh dipakai lem kayu, ditegak-tegakin gitu kan, udah biar nyesuaiin sama aliran lagunya gitu. Ya tapi begitu dah lonjak di atas panggung, wah kok enak nih ya gitu, kok seneng ya ngelihat orang-orang di bawah itu pada mosing gitu kan, kok seneng ya gitu. Dari situ mulai, wah asik nih, muncul nih pede, percaya diri terus dipupuk lagi gitu. Akhirnya lama-kelamaan manggung udah ngelihat yang lainnya perform, oh gitu biasa, oh gitu. Kita manggung bisa dapet juara waktu itu. Juara 3, juara 2 itu sering di band gue dulu. Karena udah saking teman-teman pada percaya diri semua gitu. Gue menarik ketika lo tadi bilang sering dibully, apalagi di usia-usia yang masih terbilang muda lah ya, SMP, SMA gitu. Nah, bully ini kan akhir-akhirnya jadi wacana yang memang apa ya, bisa membuat mental seseorang justru malah jadi drop gitu. Banget. Nah, bagaimana lo mengatasi ketika lo sering dibully pada saat itu? Ini sebelum kita nanti lanjut ke musik lagi ya. Gue ingin biar ini jadi hal yang menarik bagi gue, karena bagi banyak orang ketika dia sudah sering dibully justru malah membuat dia makin drop gitu tentang musiknya ini. Gini, memang nggak ada bulian yang nggak bikin down. Semua bulian tuh pasti bikin down. Gue ketika band gue SMA tuh pengurus band, tapi ketika manggung gue nggak diajak gara-gara gue nggak menguasai lagu itu gitu, dan ada personil lain yang menguasai lagu itu sehingga mereka ngajaknya ya orang ini gitu. Dan gue sebagai pengurus juga, demi kesuksesan band itu ya udah gue ngalah, nggak apa-apa, karena gue mengakui gue nggak lebih baik dari dia gitu kan, si basis yang ini gitu. Jadi mereka manggung dan gue ngeliatin tuh mereka manggung gitu, sedih gue asli, apa gue nih nggak bisa ya kayak si basis itu gitu. Gue waktu itu megangnya bass kan, kalau gitar jauh banget tuh, ngebass aja masih banyak yang lebih hebat kan. Oh gue nih nggak bisa yang ngebass kayak gitu, biar gue nih bisa manggung di situ loh gitu, nggak jadi penonton kayak gini gitu. Gue pengen dilihat orang gitu, gue pengen orang itu menikmati apa yang gue mainin gitu. Dan dari kesedihan itu, dari
keinginan manggung itu, pengen datang orang itu, gue harus belajar nih, karena bukan hanya percaya diri yang bisa bikin kita bisa di panggung itu, tapi ya skill juga gitu. Ya mau nggak mau lo harus belajar gitu. Dan dari situ gue ya bangun subuh, selesai subuh belajar, cuman buat bisa paling nggak diajak lah gitu sama band ini gitu. Ya gitu terus. Jadi keinginan untuk dilihat orang, dinikmati apa yang gue mainin, itu yang bikin gue tuh bisa mau belajar lagi gitu. Itu jadi termasuk di dunia kerja, ketika udah nyampe ke dunia kerja pun sering dibully gitu. Ketika masuk dunia lagi, itu kan masuk dunia musik ya, dunia di musik aja gue dibully, kemudian gue belajar lagi buat biar pantas bagi mereka. Di dunia perkuliahan pun gue sempat dibully karena nilai gue paling jelek pernah waktu itu. Dan gue ya gimana caranya nggak dibully, ya belajar gitu, aktif gitu. Ketika diskusi gue bisa nunjukin bahwa gue tahu loh materi itu gitu. Jadinya nggak terlalu dinilai bodoh-bodoh amat gitu. Jadi yang gue tangkap, bully ini justru malah menjadi energi untuk lo transformasikan menjadi sesuatu hal yang lebih berarti gitu, kira-kira begitu ya? Iya benar gitu. Sakit hati untuk tidak ditolak ya, sakit hati ditolak oleh banyak orang, oleh komunitas itu yang bikin gue pengen menambah apa yang gue punya gitu. nambah bendaharaan gue, skill dan lain-lain ya, supaya bisa diterima di komunitas yang gue pengenin itu. Ada tips lagi, maksudnya selain lo memang ada rasa ingin membalas, dalam tanda kutip membalas bulian, membalas hinaan orang, treatment apa lagi yang kira-kira bisa lo sampaikan pada teman-teman agar bisa menjadi orang yang lebih percaya diri ketika menghadapi bullying? Ya, kita dibully sering. Ketika dibully, kasih ruang waktu beberapa menit atau beberapa jam untuk kita diem, kontemplasi, ya, introspeksi, ya, muhasabah ya. Kita lihat kita ini sakit nggak sih kalau dibully? Ya sakit gitu. Terus apa yang kita pinginin gitu? Kalau emang kamu sakit ya, kalau kamu bakalan terus begini tah gitu. Kalau kamu terus begini ya kamu akan terus-terusan dibully gitu. Dan cara membalas bulian itu bukan membuli balik, bukan, tapi tunjukin bahwa mereka salah gitu. Tunjukin bahwa mereka itu nggak selalu bisa menilai gua kurang gitu. Jadi itu cara marah dengan bulian, ya lu bangkit gitu. Ya lu belajar gitu untuk bisa membalas bulian orang gitu. Dan di situ mulai positif thinking ya, sabar. Orang tua tuh tipe orang tua gue juga bukan tipe orang yang suka melabrak orang atau memarahi anak orang yang membuli gue gitu, enggak. Udah sabar, jadi cuma nyuruh sabar aja, nyuruh gue diem, mundur gitu. Ketika lo dibully lo mundur dulu sebentar gitu. Nah, habis itu lo ancang-ancang buat lari lebih cepat gitu. Di beberapa masa SMA, masa perkuliahan, sampai masuk dunia kerja pun itu yang gue lakuin untuk mengatasi bulian. Oke. Gue jadi ingat komiknya Kung Fu Boy. Itu komik yang gue baca masa kecil. Ketika menghadapi lawan, dia memakai filosofi bambu yang memang harus mundur dulu sedikit, tapi ketika sudah dilepas, bambu itu justru akan lebih kencang untuk melawan gitu. Menarik. Jadi buat teman-teman, ini ada tips yang bagus dari Bro Agung, bagaimana kita menghadapi bully, bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri, dan saya banyak belajar dari Bro Agung terkait percaya diri. Nah, kembali ke musik, dari yang sudah banyak dialami, siapa sih kira-kira grup band yang memang menjadi panutan, menjadi atau yang mempengaruhi musik
Bro Agung saat ini? Sekarang Atau dari dulu, mungkin dari zamannya SMP SMA sering ngedengerin siapa? kalau dulu banyak kan Dewa ya, Oh. Dewa, Padi itu yang jadi panutan band. Kalau Sheila ya suka lagu-lagunya, tapi untuk mainin gitarnya karena Eros tuh agak ngeblues, Iya. jazz dan lain tuh ya itu agak susah, jadi suka musiknya aja tapi nggak suka maininnya. Tapi untuk Dewa sama Padi itu yang sampai sekarang masih jadi panutan ya, gitarisnya, basisnya itu jadi kiblatnya tuh ke sana gitu. Tapi karena sekarang ini mainnya cuman gitar, ya agak beda arahnya ke gitar solo. Pemain gitar yang dia bukan grup band, yang dia memang solo gitar. Jo Satriani. Ya mudah-mudahan begitu, Steva, Yusrani, banyak macamnya lah yang banyak yang main solo aja gitu. Kalau ngomong Dewa, Padi, Sheila kan ini rasanya grup-grup band yang sampai sekarang itu masih enak didengar gitu. Nah, kalau musik-musik di era-era sekarang ini masih suka dengar yang baru-baru gitu. Kalau sekarang nih banyak kan musik-musik senja ya. Yeah. Musik senja, anak senja. Aduh gitu, anak senja ini gimana? Bukan band sih ya, anak senja ini. Jadi dinikmatinya hanya saat-saat tertentu aja gitu ya. Saat senja sambil ngopi gitu lah kan. Dan jangan lupa sholat maghrib kan. Iya, kalau kelamaan ngopinya kan sampai maghrib kan kelewat juga gitu. Ngopi. Jadi memang musik zaman sekarang ini ya enak buat dinikmati, tidak begitu enak buat dimainkan gitu. Dan relatif nggak bisa tahan lama ya seperti musik-musik era Padi, Slang, dan lain-lain di era-era itulah yang kira-kira gue juga waktu itu menikmati di era awal-awal 2000-an akhir 90-an. Nah sekarang kita sekarang kita akan membahas kehidupan Bro Agung di masa-masa sekarang. Sekarang bekerja di Kota Serang, jauh dari keluarga, tapi aktivitas banyak dilakukan, main band iya, olahraga juga iya, kemudian harus ngurus usaha di luar sambil kerja. Pertanyaan saya, senganggur itukah kerja di sana? Nganggur emang di sana. Ya, jadi gini bro. Gue sebelumnya kan kerjanya dekat sama keluarga dekat sama keluarga, jadi tiap hari pulang, berangkat pagi, nanti kerja seharian, kemudian sore pulang, jadi waktu itu yang banyak habis buat keluarga dan gue senang gitu kan menikmati itu gitu. Kemudian ketika dimutasi ke luar daerah dan nggak bisa pulang setiap hari, ya alhasil yang tadinya waktu buat keluarga jadi ya cuman video call aja kan, nggak banyak waktu buat keluarga. Untuk mengisi kekosongan itu nggak nganggur lah sebenarnya. Pagi berangkat jam 7, kemudian pulang jam 5:30, terus jam 5:30 nih sampai malam ngapain gitu kan. Video call nggak mungkin selama itu kan gitu, paling cuman ya nggak lama lah video call tuh kan, cuma gimana kabar dan lain-lain aja kan, walaupun tiap malam video callan. Jadi untuk ngisi itu dan mengatasi kejenuhan, kesedihan gitu ya, pengen sama-sama keluarga belum bisa, ya udah sementara kita isi dengan kegiatan yang kegiatan yang positif ya, yang pasti kegiatan yang positif untuk ngisi kosongan waktu ini, membangkitkan lagi yang dulu gue pernah senengin gitu. Dulu seneng olahraga, badminton, apalagi sekarang teman-teman sebenarnya bukan futsal ya. Dulu nggak pernah main futsal, tapi di sini karena mainnya futsal, ikutan main futsal juga. Justru lebih seringnya main badminton ya. Badminton. Terus selain olahraga, musik. Dulu yang sempat terpendam, terakhir ngeband itu tahun 2006 kalau nggak salah itu. 2006, iya terakhir ngeband itu 2006, 2005, 2006 lah. Waktu itu masih kerja di Bandar Lampung, itu yang sering ngeband. Nah ketika udah lewat itu nggak pernah lagi menyentuh namanya gitar, menyentuh teman-teman band juga, udah semuanya pecah semua grup band itu dan jalanin dunia kerja masing-masing.
kemudian pas pindah ke sini mulai nih kita bangkitin lagi yuk. Yang dulu hobi yang sempat terpendam itu ya terlampiaskan di sini karena banyak waktu nganggur malam ya. Pengen nge-grab sebenarnya malam itu. Cuma kan takut capek nanti malahan ya. Jadi ya udahlah, aktivitas yang di kosan aja, musik, olahraga itu aja. Jadi intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu di waktu luang ya, yang biasa kita habiskan untuk keluarga. Karena saya juga banyak teman-teman yang memang jauh dari keluarga, mengalami pekerjaan, tapi memang tidak seproduktif Bro Agung nih. Ini yang jarang atau hanya dimiliki oleh sebagian orang yang memang bisa atau mau mengisi waktu luangnya ini dengan hal-hal yang produktif. Ya sebenarnya jujur itu buat mengatasi kesedihan ya, mengatasi kesedihan kerja jauh dari keluarga. Jadi ditutupilah kesedihan itu dengan senyum. Ya, nggak perlu kita terpuruk gitu. Ada juga kan kadang-kadang orang yang aduh gue sedih banget nih jauh sama keluarga gitu, dinasnya tugasnya harus jauh dari keluarga, terus cuman berdiam diri aja, banyak yang gitu kan ya. Ya ngapain kita diam diri terus kita bisa merubah keadaan kan nggak juga gitu. Kenapa nggak keadaan yang ada aja kita manfaatin buat hal-hal yang tadi itu produktif katanya gitu. Dulu gitar gue nggak sebanyak ini produktif kan akhirnya. Betul. Main gitar juga dulu nggak bisa, gue ngimpi buat bisa cover gitar satu lagu pakai gitar aja dulu enggak bro. 2005 itu gue ngeband itu manggung masih ngebass belum bisa gitar sama sekali, belum bisa gitar yang melodi itu nggak bisa gitu. Tapi justru di Serang inilah jadi keasah malahan gitu, main gitarnya, main melodinya gitu, dan gue menikmati banget gitu kan. Yang dulu gue nggak bisa tapi sekarang bisa karena untuk ngisi waktu kosong ini malah jadi bisa gitu. Menikmati banget ya. Malahan menikmati banget jauh dari keluarga, menutupi kesedihan sih sebenarnya. Terus usaha juga ada di Lampung walaupun jauh gitu ya. Ya mungkin ini darah seorang entrepreneur ini mungkin dari bapak kali ya. Ya. Bapak wira swasta kan. Nah, gimana ngejalanin wirausaha iya, kemudian menjadi pekerja iya, karena itu suatu hal yang sangat sulit kan bagi pekerja yang dia harus masuk orang pagi pulang jam 5 sore, sedangkan pekerjaan tetap harus dikontrol. Itu gimana ngejalanin? Yang pertama kenapa gue membuat usaha di luar ya, itu bayangan gue ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anak-anak gue tuh pasti butuh biaya besar. Bukan tidak mensyukuri yang sudah dapat sekarang ya, tapi butuh biaya besar dan kebutuhannya gue ngebayangin sekarang aja kayak gini, segini susahnya gitu buat kebutuhan. Gimana 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi gitu. Dan nggak ada salahnya kalau kita mempersiapkan amunisi gitu. Mempersiapkan amunisi buat nanti 10-20 tahun ke depan untuk anak-anak kita gitu. Dan gue yakin di masa-masa itu 20 tahun lagi mungkin ya, gue nggak begitu produktif kayak sekarang gitu, nggak bisa seaktif sekarang. Ya mau nggak mau gue harus bikin dong satu sumber air, kalau di sumur ya satu sumber air atau beberapa sumber air, buat supaya air sumur ini tetap tersedia gitu, tanpa gue harus ngisi pakai ember terus gitu. Begitu. Jadi dipaksain harus bisa meluangkan pikiran, bikin satu usaha yang dimana lo tuh cukup bisa mantau dari jauh tapi itu tetap jalan. Salah satunya yaitu yang di Metro itu, kemudian yang di sana lagi gitu ya. Ada kos-kosan, sapi, dan banyak lagi lah ya. Sapinya udah mulai. Sapinya udah mulai nih. Jadi koleksi gitar banyak ini dari hasil wirausaha. Karena gaji ATM-nya dipegang sama istri, kira-kira gitu. Sekarang ada travel bisnis. Sekarang ada travel juga bisnis. Ya gitu loh. Jadi nggak harus semua kita pegang, tapi kita juga mempercayakan. Kos-kosan juga gue nggak pegang sendiri kok. Gue percayain sama orang, mantau aja dari jauh, semuanya terkendali. Ketika ada masalah ya gue harus turun. Gitu. Ngulangin waktunya 1 minggu itu kan.
sambil kerja juga kan Bro Agung ini lanjutkan kuliah yang tadinya pada saat awal kerja D3 kan kalau nggak salah, kemudian lanjut S1 kesehatan masyarakat ya, dan S2 manajemen pemasaran. Ini kan nggak nyambung. Iya, itu dia. Ini kan nggak nyambung. Nggak semuanya tuh harus ada di jalur yang bener ya. Gue basicnya perawat bro. Iya. Gue basicnya perawat. 3 perawat. Kerja di satu tempat ini tiba-tiba gue sudah jadi marketing gitu. Dan memang gue seneng ngomong ya. Dulu ketika kuliah juga sering penyuluhan, dan gue menikmati ketika transfer knowledge ke orang itu menikmati. Merubah mindset orang tuh gue seneng gitu. Merubah persepsi orang tuh gue seneng. Kalau ada orang-orang yang persepsinya kurang pas menurut gue lurusin dan berhasil itu seneng banget. Nah mungkin dari situ manajemen di sini nih pada wah kayaknya cocok nih marketing nih gitu. Pintar ngomong, kemudian bisa meluruskan mindset orang lain yang kurang pas, cocok di marketing. Ya ketika itu ya gue harus ngambil pendidikan yang sama dong dengan marketingnya gitu. Makanya S1-nya waktu cari yang gampang sih kalau S1-nya, bukan karena marketing ya. Ngambil SKM itu cari yang kuliahnya nggak begitu susah, nggak begitu makan pikiran ya. Namanya di SKM, masih kesehatan juga. Nah, mulai S2-nya itu yang gue ambil yang memang harus mendalami marketingnya gitu. Gitu, jadi ya itu juga dipaksain gitu. Kuliah tuh harus dipaksain gitu. Mikirnya bukan sekarang. Sekarang susah nih ya nggak jalan-jalan. 3 tahun lagi target lu selesai, misal 2 tahun lagi target lu selesai, lu harus dapat selesaiin ini gitu. Dan kerasa banget ketika sudah melewati 2 tahun itu perjuangan ya, ngelewatin 2 tahun kuliah, baru untung ya 2 tahun yang lalu gue ngambil nih kuliah nih. Kalau 2 tahun yang lalu gue nggak ambil, mungkin sekarang gue masih segini gitu. Jadi kelihatan kerasanya itu kalau kita udah ngelewatin itu gitu. Pas mau mulai mah kerja aja dulu gitu. Itu yang menjadi permasalahan banyak orang sebenarnya, takut untuk memulai. Bener. Dan melihat mungkin nanti peluangnya bisa lebih besar, mungkin nanti waktunya bisa lebih luang. Tapi ternyata kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Justru malah kalau nggak kita mulai pada saat itu, justru malah kita nggak akan pernah bisa memulai. Bener banget itu. Masalah semua orang itu untuk memulai itu. Jadi banyak pelajaran yang gue dapat bagaimana kita bisa memaksakan keinginan kita, nggak hanya cuma jadi angan-angan, dan kita mau memulai, entah itu berhasil atau tidak, entah itu bisa atau tidak. Satunya itu bro, itu telat setahun loh. Dulu sempat hampir maksudnya telat setahun nganggur, maksudnya ada jeda 1 tahun dari lulus D3 itu atau gimana? Kawan-kawan gua sudah pada wisuda, gua belum. 10 semester gitu kira-kira ya? Enggak nyampe itu. S1 kan mulainya kan nggak langsung dari awal. D3 ya. Konversi. Dari ngambil SKM itu harusnya kan 2 tahun, gua 3 tahun. Waktu itu pun sempat waduh, gua kayaknya nggak kelar nih gitu, bakal putus nih, DO nih dan lain-lain gitu ya. Yang sempat waktu itu ngapain gua 2 tahun yang lalu ngambil kuliah ya gitu. Sekarang toh udah keluar duit banyak tapi nggak kelar gitu. Waktu itu sempat begitu. Tapi kok tanggung amat ya. Kelarin lagi, paksain lagi tuh. Bikin semangat lagi buat maksain lagi sampai kelar. Begitu kelar 3 tahun, ya kelar juga gitu ya. Itu sih emang yang salah. Kita terkadang terpenjara oleh pikiran yang kita bentuk sendiri kan. Benar. Ya itu dialami oleh banyak orang, oleh saya dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat kita semua. Bro Agung udah berhasil mendobrak hal-hal yang tadinya kita pikir bisa menghalangi kita gitu. Nah kalau sosok Bro Agung di rumah nih, ini ada 3 anak atau 3 putri yang menjadi cahaya dalam kehidupan Bro Agung. Ini gimana menjalani kehidupan sebagai seorang ayah? Kondisi sekarang ya? Kondisi sekarang. Yang pasti komunikasi. Kita jauh ini, gue komunikasi dengan anak-anak sama istri itu cuma di 2 waktu. Kebanyakan yang 2 waktu di pagi sama malam. Ketika mereka pas
mulai selesai maghrib ya, itu mereka mau mulai belajar, mereka mau istirahat, itu gua ngubungin mereka di rumah sana, dan itu harus setiap hari bro. Kalau nggak setiap hari ya kayak ada yang kurang aja, nggak ngubungin mereka seharian itu ya. Yang pasti komunikasi. Kemudian ini unik nih, uniknya begini, 4 tahun yang lalu ketika gue dipindah tugas ke sini, itu setiap gue berangkat setiap mau berangkat ke sini, mau tugas ke sini, itu ekspresi mereka tuh kan pasti sedih ya, sedih nih tinggal sama abinya kerja gitu. Uniknya sudah 4 tahun jalan bro, udah mau tahun kelima ini, ekspresi mereka tuh sampai sekarang masih sama. Ketika gue berangkat tuh ya mukanya begitu, itu kesedihan mereka itu ditinggal. Karena tadi tuh ya, kita udah ketika Sabtu Minggu waktu di rumah itu ya benar-benar waktu buat mereka, dan ya udah kita rangkul mereka, kita deketin mereka dan cerita-cerita semua, jalin hubungan sekuat-kuatnya itu ya di Sabtu Minggu itu. Dan kebanyakan yang gue lihat juga yang dinas jauh dari keluarga itu mereka sampai cuma say hello karena udah kelamaan dinas ya. Berangkat ya. Gue nggak, di keluarga gue tuh nggak bisa gitu. Tetap mengiringi gue berangkat, tetap dada, tetap mukanya gitu kan. Jadi ya itu harus dibangun terus gitu, komunikasi. Itu yang paling penting, keluarga ke anak. Kemudian apa ya? Ada kekhawatiran bagi seorang ayah yang mempunyai anak perempuan. Kalau kita nggak tahu, kalau saya gitu ya, kalau kita nggak ada di sampingnya tuh kayak selalu khawatir gitu, apalagi jauh ini dari Lampung ke Serang. Nah, bagaimana cara mengawasi, mengontrol, atau mendidik mereka dari jauh tuh, pola pendidikan apa yang diterapkan di rumah? Yang pasti gue mempercayakan banyak waktu untuk anak-anak itu ke istri. Jadi karena gue nggak bisa 24 jam mantau, ya gue percayakan semuanya ke istri. Gimana apa yang hari ini anak-anak lakukan, itu istri cerita saya. Kemudian nanti malam itu gue mancing-mancing nih, nah tadi hari ini apa kegiatannya, kemudian gue ngasih masukan ke anak-anak dari laporan istri tadi gitu. Jadi istri yang banyak memonitor mereka full dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi itu ya istri. Jadi peran istri itu ya luar biasa banget ya untuk pendidikan anak, untuk yang bapaknya dinas jauh seperti ini. Tapi ya itu, ketika di rumah full kita harus jalin kedekatan sama anak-anak itu. Ya ada kerjasama dengan istri ya? Wajib, kalau nggak ada mentah gimana jadinya. Tapi ini bukan cara buat ngerayu istri nambah gitar lagi kan, ngomong kayak gini? Sebenarnya ada niatan satu ya, kemarin udah gua share sih. Yang ini gua mau izin nih, karena lumayan agak mahal. Gua share fotonya, bun ini. Tapi nanti lah, nunggu dulu lah, masih ada kebutuhan lain yang masih perlu. Ya. Menarik, Bu Agung. Dan apa ya, gue ingin mengajak Bro Agung untuk apa kira-kira yang akan digapai di depan gitu. Kalau sekarang bicara karir, karena sudah waktu masa kerja hampir 12 tahun, tapi sudah pada tingkat yang layak. Kemudian di bisnis juga sudah ideal, maksudnya sudah mapan, sudah bisa jalan sendiri. Kemudian juga alumni dan di cerita ngurus keluarga juga rasanya sangat ideal. Apa kira-kira mimpi atau hal yang belum dicapai yang kira-kira? Kalau untuk sekarang ini dari keluarga ya, dari keluarga yang gue pengen cuman gue bisa bekerja di satu tempat yang di tempat itu gue bisa pulang tiap hari sama anak-anak, bahkan mungkin kalau ada waktu buat ngantar anak-anak sekolah misalnya, kemudian tidur sama mereka, malam cerita sama mereka, ya, sama keluarga, sama istri dan lain-lain. Itu yang gue pengen sekarang sih, karena gue beberapa waktu yang lalu tuh sering dapat
cerita dan video yang semua itu menggugah gue untuk bisa ke keluarga gitu ya. Begini ceritanya, dikit ceritanya, singkat aja. Ada seorang pengusaha direktur besar dengan gaji mungkin ratusan juta, dia lagi di pinggir pantai, duduk melihat langit, kemudian ada nelayan datang bawa ikan, ditanyain, ini ikan kamu dapat berapa jam? 5 jam. Saya nyari ikan dapatnya 5 jam. Loh, kenapa nggak kamu cari 10 jam biar bisa dapat 2 kali lipat? Buat apa? Ya biar kamu bisa buat nabung, kemudian buat lain-lainnya. Oh enggak, saya sudah cukup dengan ikan segini. Kebutuhan saya dan keluarga sudah cukup dengan ikan saya segini, dengan waktu saya keluar 5 jam. Saya bisa bikin kamu jadi sukses dan kaya raya. Gimana caranya? Si nelayan nanya. Caranya begini, kamu ambil begini, dikasih tahu langkah-langkahnya, kemudian usaha itu, trik itu bisa sukses di sekitar 15 sampai 20 tahun lagi. Habis itu, kalau udah sukses, 20 tahun lagi sukses, ya kamu bisa menikmati dengan keluarga dong, kamu nggak perlu bekerja lagi, kamu bisa ada waktu, bisa banyak waktu buat keluarga. Nah, kalau ujung-ujungnya cuma buat keluarga, ujung-ujungnya cuma biar bisa sama-sama keluarga, saya sudah dapetin sekarang. Buat apa saya harus nunggu 20 tahun lagi? Jadi bener juga gitu, buat apa sih kita mencari sesuatu yang besar tapi kita kehilangan waktu untuk keluarga yang memang itu tujuan akhirnya sebenarnya gitu. Ya bener juga gitu kata si nelayan itu. Buat apa saya harus cari usaha itu harus menunggu 20 tahun sukses dan ujung-ujungnya pun pengen sama keluarga. Ya mendingan sekarang sudah tercapai gitu kan, bisa sama keluarga kan. Itu yang gue pengenin. Jadi gue pengen buka satu usaha yang memang sekarang gue bisa jalanin dan itu cukup buat nanti ke depannya. Itu aja sih yang gue pengen ke depannya, nggak muluk-muluk amat, dan gue bisa happy. Happy-nya tuh ya gue bisa tetap main musik, gue tetap bisa olahraga, tapi sama keluarga gitu. Itu aja cuman nggak jauh-jauh. Dan itu yang memang kadang-kadang kita lupa ya, maksudnya bahwa esensi kita hidupkan, atau kadang-kadang kita menargetkan diri kita mendedikasikan untuk keluarga, tapi justru malah kita melupakan keluarga dalam kegiatan kita menggapai itu kan. Nah, itu yang memang jadi reminder kita bersama, khususnya buat saya, bagaimana kita bisa menikmati kan, kira-kira kita menikmati pekerjaan, menikmati dengan keluarga. Nah, kalau di dunia bisnis atau dunia usaha, dari sekian banyak usaha yang dijalan, apa yang masih mau dikejar oleh pelaku? Kalau beberapa orang-orang yang di luar sana bilang, kamu bakal bisa sukses kalau kamu menjalani apa yang kamu sukai. Kembangkan apa yang kamu sukai, kemudian dijadiin penghasilan di situ gitu. Kalau ada istilah juga I don't like Monday ya. Yes. Sebenarnya itu bukan I don't like Monday. Dia gak suka dengan pekerjaannya sebenarnya, bukan dengan Seninnya gitu. Nah, gue pengen punya satu kegiatan yang itu memang hobi dan gue suka di sana, tapi itu juga bisa menghasilkan. Oke. Gitu. Contoh rencana atau contoh konkret rencana yang mau dijalani terkait dengan itu? Gue seneng rame-rame ya. Gue seneng rame-rame, jadi ketika orang yang pengen rame-rame bisa nemuin gue. Contohnya kayak WO. Gue seneng dengan resepsi ya. Jadi ketika senang dengan resepsi sebagai pengantin atau sebagai tamu undangan? Ya penyelenggara. Oh, penyelenggara, oke. Penyelenggara. Gue seneng gitu dengan kumpul-kumpul tuh seneng, dengan rame-rame seneng. Jadi musik, contohnya ya, musik pengennya ya gabung sama anak-anak band, ayo kita ngeband bareng, main badminton, main futsal, ayo kita kumpul-kumpul bareng. Kemudian di resepsi kan pasti kumpul-kumpul kan, nggak ada yang resepsi sendirian kan, nggak ada kan. Tetap juga ada rame-rame gitu, walaupun nggak rame banget gitu. Kecuali kalau kawinnya diam-diam ya. Tetap nggak sendirian juga sih sebenarnya itu. Gitu. Jadi karena gue seneng kumpul-kumpul, seneng rame-rame seperti itu, ya WO itu salah satunya. Gue pengen punya tempat olahraga
yang orang bisa silakan olahraga di sini, kemudian gue juga bisa ikut gabung. Gue pengen punya tempat ngeband yang orang ayo kita ngeband bareng-bareng. Terus gue pengen punya WO juga yang ketika orang pengen rame-rame, yuk kita bikin rame-rame bareng-bareng. Nah, gue sukanya kayak gitu sih. Oh, itu yang mau gue capai. Di akhir-akhirnya juga gue lagi concern terhadap bagaimana kesiapan kita menghadapi bonus demografi sebenarnya. Di mana 2030 kita akan dapat bonus demografi. Ada satu fase kita bisa di Indonesia misalnya kita mengalami bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak dari usia non produktif penduduknya. Nah, dikaitkan dengan rencana buka usaha itu karena kesiapan kita menghadapi bonus demografi adalah bagaimana kita bisa menyiapkan SDM, menyiapkan lapangan pekerjaan dan kesehatan masyarakat. Karena kalau tidak bisa menghadapi setidaknya 3 hal itu, bonus demografi ini justru malah bisa menjadi bencana bagi Indonesia karena jangan sampai malah yang harusnya usia produktif banyak ini justru tidak tersalurkan dan kemudian malah menjadi banyaknya pengangguran. Nah, dengan rencana usaha-usaha tadi ini justru malah bisa menjadi satu contoh untuk bisa diterapkan oleh banyak orang. Kalau tadi salah satu usahanya adalah buka tempat olahraga, musik. Nah, ini kan sebenarnya lebih kepada bisa mengembangkan SDM, bisa mengembangkan atau menjaga kesehatan anak-anak muda yang justru malah jika tidak dialihkan atau tidak diarahkan ke hal-hal yang positif, ini malah justru menjadi hal-hal negatif buat dirinya dan buat lingkungan. Nah, cerita deh kira-kira atau bagaimana tanggapan Bro Agung untuk kita bisa menghadapi bonus demografi, karena ini tidak hanya untuk orang lain gitu, yang kita lihat justru untuk anak-anak kita ke depan gitu. Bagaimana nanti ketika anak-anak kita 10 atau 20 tahun ke depan jika tidak disiapkan skill, kompetensi dan lain-lain malah bisa menjadi penyumbang pengangguran bagi Indonesia atau bagi Lampung maksudnya. Ya, untuk itu karena gue senang ngasih dampak positif buat orang-orang di sekitar gue ya. Senang ngasih dampak positif, gue juga senang berbagi pengalaman, gue ngasih masukan, gue emang senang gitu. Jadi sejalan sebenarnya dengan bonus demografi tadi, gue pengen semua yang ada di sekitar gue nih, di circle gue, dimanapun gue berada itu produktif orangnya, produktif dan nggak cuman berpikir di satu kotak itu aja gitu. Ketika dia statusnya karyawan, ya jangan lu bermain di karyawan ini aja. Coba lihat luar dulu nih, masih banyak dunia luar yang mesti kita jelajahi gitu. Terus lihat juga ke depan, apa sih di depan nih yang bakal kita temuin nanti gitu. Kalau kita cuma berpikir di satu kotak itu aja, ya kita akan nggak kemana-mana gitu. Ketinggalan, kita bakal tergerus tadi itu. Dan khawatirnya kalau tempat kotak kita itu nggak begitu sustain, ya kita nanti kebingungan karena kita nggak punya wawasan di luar. Gitu. Jadi sejalan tadi dengan 3 hal bonus demografi yang dibilangin sama Bro Ikhwan tadi, ya kita pengen semuanya bisa berkarya, membuat satu lapangan kerja baru yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran, yang tadinya cuman berpikir itu aja bisa kebuka pikirannya gitu. Makanya pengen untuk orang-orang yang masih memikirkan itu aja, pengen ayo main loh, kita keluar, di luar sana banyak hal baru loh gitu. Di tempat lain itu banyak sesuatu yang nggak bikin kita tuh berhenti di satu tempat itu. Gitu loh. Keren. Maksudnya ya Bro Agung mau mengajak orang-orang sekitar untuk bisa produktif, untuk bisa berwirausaha. Karena yang saya khawatirkan sebenarnya bonus demografi, kemudian juga masuknya kita di revolusi industri 4.0,
Yang ini justru malah memangkas peran-peran manusia kan dalam satu kerjaan apapun gitu. Benar. Adanya yaitu ya tentu adanya teknologi bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi justru bisa menjadi ancaman juga karena tidak diberdayakannya manusia dalam kerja. Nah, tren anak muda sekarang juga saat ini justru malah ingin mendapatkan penghasilan dari usaha-usaha digital atau usaha-usaha yang memang tidak perlu aktivitas banyak, bisa main saham, kripto dan lain-lain. Ya, itu bagus. Tapi kalau semuanya bergerak ke sana, tentu semakin sedikit orang yang akan mau mengelola usaha olahraga, usaha-usaha di bidang event organizer, usaha-usaha di bidang peternakan. Lalu nanti siapa yang akan meneruskan yang mau bertani, yang mau beternak dan lain-lain. Nah, gue meminta tanggapan sih sebenarnya bagaimana anak-anak muda sekarang ini menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, kemudian juga di depan kita akan ada metaverse yang saat ini lagi ramai dibincangkan, kemudian juga tren anak muda yang suka atau lagi senang mendapatkan penghasilan dari main saham, main kripto gitu. Minta tanggapan deh, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak muda sekarang? Yang pertama, ketika memang ada yang masuk ke dunia itu, ya dunia digital dan masa dan lain, ya nggak apa ya, silakan aja. Ya. Itu boleh, itu boleh dan kita pasti berkembang. Tapi sudut pandang gue justru ke arah ke kebutuhan dasar manusia gitu. Orang-orang yang main kripto, yang main penghasilan dari luar ya monggo-monggo aja, tapi mereka tetap butuh kan. Yes. Untuk kumpul dengan kawannya pasti tetap butuh. Mereka juga butuh olahraga loh. Kalau kita tiap hari akan itu aja, sakit mereka gitu. Sakit, betul. Jadi kebutuhan dasar mereka satu olahraga. Ketika kita main dan lain-lain, mereka tetap butuh makan kan. Mereka tetap butuh nikah kan. Gitu. Terus mereka juga pasti pengen refreshing kan. Ya yang hobi musik tetap aja main musik tetap gitu. Jadi nggak akan pernah kebutuhan dasar itu dihilangin walaupun semuanya beralih ke digital. Makan tetap nasi, nggak mungkin nasi digital. Jadi kebutuhan dasar manusia itu larinya ke sana aja. Kalau gue arahnya ke sana. Jadi yang terjun ke sana ya boleh, itu cara orang mencari uang gitu. Cara orang mencari rezeki seperti itu. Kita ya kalau emang ingin masuk ke sana monggo, ingin keluar dari sana tapi nggak kehabisan akal juga gitu. Gitu. Masih tetap ada cara lain kok, nggak cuma itu cara dapat rezeki ya, cara dapetin uang nggak cuma dari situ. Walaupun kita lihat orang-orang sukses, tapi di balik orang sukses itu kan ada juga banyak yang gagal juga gitu. Ya kita nggak harus terjun ke sana juga untuk berkompetisi dengan mereka. Kita bisa juga ke luar circle mereka, tapi tetap bisa berkreasi kok gitu. Jadi dia mungkin ya kalau gua tanggap dari apa yang disampaikan Agung barusan, bahwa anak muda sekarang jangan latah lah kira-kira gitu. Saat ini lagi ramai kripto, saham, itu bagus itu satu hal yang bisa menghasilkan dan positif gitu. Tapi jangan kemudian kita latah padahal kita tidak memahami, padahal kita tidak mengetahui betul risikonya dan apa yang bisa kita dapatkan. Padahal di luar masih banyak peluang-peluang yang bisa kita garap gitu. Bahwa manusia masih butuh makan, maka petani dan peternak ini menjadi bukan suatu hal yang dalam tanda kutip nggak ada penghasilan atau penghasilan rendah gitu. Justru itu malah menjadi peluang yang memang penghasilan bisa sangat besar ketika kita dikelola dengan baik. Kira-kira begitulah ya. Bener banget. Yang penting itu terbuka aja pikirannya. Jangan wah kita kalau nggak bisa podcast kita nggak bisa dapat uang kayak Dedi misalnya gitu kan. Dedi yang ini ya bukan ya. Dedi yang gondrong. Kita harus podcast dulu. Enggak, kita harus punya kripto biar bisa. Enggak juga, masih banyak cara untuk sukses gitu. Banyak banget loh gitu. Iya, karena kalau gue lihat di sekitar gua lah khususnya gitu. Ya
ya gue senang gitu teman-teman sudah mulai belajar saham, belajar kripto gitu, tapi kok nggak ada yang mau menekuni ke hal-hal yang lebih kita rasakan langsung gitu kan, karena kalau kripto ini ya mungkin kurang masih banyak orang yang belum terlalu paham. Harapan yang ingin Bro Agung sampaikan ke teman-teman atau pesan lah kayak gitu, bagaimana sih kita menghadapi situasi yang saat ini lagi serba kesusahan karena pandemi, bagaimana kita harus bangkit dari pengalaman Bro Agung yang sudah dilalui selama ini. Ya, pasti ya, semua ngalamin pandemi ini, semua ngalamin perubahan new normal, semua juga bakal ngikutin zaman gitu. Cuman tadi itu nggak boleh kita melawan arus, emang susah. Ya, ketika zaman digital ya kita mau nggak mau kita harus belajar juga, pelajari aja semua yang ada di depan kita. Ketika orang itu bisa, kita juga pasti bisa, cuman mungkin ada faktor lain ya yang bikin kita belum bisa sesukses itu, tapi sebenarnya kita bisa belajar dari sana gitu. Contoh, orang main belajar kripto, kita juga bisa sebenarnya belajar kripto gitu. Tapi kalau kita nggak suka ngapain gitu. Yeah. Orang main saham, kita juga sebenarnya bisa belajar saham, itu hal yang logik sebenarnya. Bisa kita berpikir saja, melihat pola dan lain-lainnya, kita bisa gitu bermain saham juga. Tapi kalau kita nggak suka ngapain gitu, harus dipaksain. Jalanin aja yang kita suka, tapi tekun gitu ya, tekun jalanin yang kita suka dan berpikir terbuka. Itu yang sering gue sampaikan ke teman-teman. Jangan gara-gara kamu nggak punya handphone kamu nggak akan bisa menghasilkan uang, jangan gitu. Terus jangan gara-gara kita nggak bisa internet, kita laju nggak bisa nggak bisa punya apa-apa gitu. Enggak gitu ya, semua bisa kita lakuin kok, asalkan memang kita yakin dan tekun gitu, sabar gitu. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Keren Bro Agung, banyak pelajaran yang juga didapat. Satu yang terakhir, jaketnya nih. Oh, iya. Satu yang terakhir, setengah kosong setengah isi. Ini jawab aja. Enggak mau jawab itu. Gue baru dengar pertanyaannya. Iya, ini setengah kosong setengah isi. Gue cuma nanya itu aja. Setengah kosong atau setengah isi. Atau setengah isi. Gue lebih senang setengah kosong sih kayaknya. Setengah kosong. Yep. Itu teman-teman perbincangan gue. Jadi sebenarnya di momen ini bukan gue jadi bintang tamu. Tadi itu apa sih? Hah? Jelasin dulu dong. Enggak, kalau itu emang gaya gua atau ciri khas gua untuk nanya ke seorang. Ya, tapi kalau nggak dijelasin mau gimana? Apa artinya gitu? Biar teman-teman menjelaskan atau biar teman-teman menginterpretasikan sendiri. Yang tahu itu tapi. Yang tahu itu. Nanti gue cari tahu lah. Iya. Apa artinya setengah kosong sama setengah isi nih? Jadi sebenarnya di momen ini bukan gua jadi bintang tamu, gua justru malah pengen belajar banyak dari Bro Agung, dan terima kasih sudah mengundang, dan kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Ini edisi pertama duet saya dengan Bro Agung. Jadi saya kembalikan ke tuan rumah. Ya. Podcast yang sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu ya, tapi baru terlaksana sekarang. Oke, nggak apa-apa, tapi tentunya ini terlaksana. Gue juga makasih nih, Ikhwan, tapi panggilannya Kiwong ya. Sebenarnya lo juga menginspirasi gue, sebenarnya pengen banyak nanya juga tentang lo gitu kan. Banyak yang pengen gue gali, banyak yang gue pelajari dari lo juga gitu. Tapi nanti mungkin di lain waktu giliran gue yang nanya-nanya ke lo tentang kehidupan lo sekarang, lalu, dan masa depan ya, apa yang pengen dicapai. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah hadir di sini. Jangan kapok ya, kalau ini kunjungan pertama berarti tidak ada kunjungan yang kedua, ada podcast yang 3 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nggak bosan kalau bintang tamunya dia. Oke bro, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga obrolan kita tadi bermanfaat dan bisa memotivasi lu semua untuk bisa lebih maju dan lebih produktif dan lebih
ya nggak perlu bersedih hati lah dengan kondisi sekarang. Kita tetap bisa bergerak, kita tetap bisa berubah lebih baik walaupun kondisinya kurang baik. Ya. Oke. Itu dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam. podcast Sofa Merah berikutnya.